Gempar protes anti-Cina pecah di Vietnam, Beijing peringatkan warganya. Pemerintah Beijing memperingatkan warganya di Vietnam untuk waspada setelah protes anti-Cina muncul di negara itu. Protes itu dipicu rancangan undang-undang tentang investasi asing untuk menciptakan zona ekonomi baru. Lebih dari 100 pengunjuk rasa ditangkap dan puluhan polisi terluka dalam protes yang berujung bentrok di Vietnam pada Minggu kemarin. Beberapa demonstran menentang pemberlakuan zona ekonomi khusus yang ditakutkan akan didominasi oleh investor Cina. Pemerintah Cina melalui kedutaannya di Hanoi memposting peringatan di situsnya yang ditujukan untuk warganya. Dalam peringatan itu, pemerintah merinci konten-konten anti-Cina yang disuarakan para pengunjuk rasa. Kedutaan Cina di Vietnam sangat memperhatikan perkembangan yang relevan dan mengingatkan warga Cina di Vietnam untuk memperhatikan keamanan ketika bepergian. Bunyi peringatan tersebut yang dikutip Reuters. Nguyen Thi Kim Ngan, pemimpin Majelis Nasional atau Parlemen, mengatakan para pengunjuk rasa kemungkinan telah memahami rancangan undang-undang yang telah disusun tersebut. Orang-orang harus tetap tenang, percaya pada keputusan partai dan negara, terutama dalam kenyataan bahwa Majelis Nasional selalu mendengarkan pendapat orang-orang ketika membahas RUU, kata Ngan. Protes publik tidak jarang terjadi di Vietnam, namun serang diredam polisi dengan cepat. Pada hari Minggu itu, para pengunjuk rasa di Provinsi Binh Thuan melemparkan molotov dan batu bata ke polisi. Mereka juga merusak kantor pemerintah dan kendaraan yang ada. Menurut surat kabar VN Express, polisi menahan 102 pengunjuk rasa sedangkan puluhan polisi terluka dalam insiden pada hari Minggu itu. Di Hanoi, polisi menahan lebih dari selusin pemrotes yang berbasis di jalan yang sibuk. Beberapa dari mereka membawa spanduk anti-Cina. Tidak ada sewa tanah ke Cina bahkan untuk 1 hari, bunyi salah satu spanduk demonstran itu. Cina makin terpojok, bentuk front persatuan anti-Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kunjungi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan untuk melakukan tur Asia Tenggara mulai Senin kemarin. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjadi daftar negara yang dikunjunginya. Dikutip dari Reuters, tujuan tur Blinken ke Asia Tenggara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan serta membentuk front persatuan anti-Cina di Indo-Pasifik. Itu merupakan kunjungan Blinken ke Asia Tenggara untuk pertama kalinya sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari lalu. Asia Tenggara telah menjadi medan pertempuran strategis antara Amerika Serikat dan China, dua ekonomi terbesar dunia. China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, rute perdagangan vital yang menghubungkan kawasan itu, dan telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang dianggap Beijing miliknya. Menurut diplomat top Amerika Serikat untuk Asia Daniel Kritenbrink, Blinken akan meningkatkan keterlibatan dengan ASEAN ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan fokus pada penguatan infrastruktur keamanan regional dalam menghadapi intimidasi China dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Kritenbrink menyebut pemerintahan Biden melihat Asia Tenggara sebagai hal penting dalam upayanya untuk melawan kekuatan China yang sedang tumbuh. Kendati begitu, pengaruh Amerika Serikat khususnya dalam ekonomi berkurang ketika Presiden Donald Trump mengeluarkan Washington dari TRACID atau Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017 lalu. Pemerintah belum menjelaskan apa sebenarnya kerangka ekonomi yang dibayangkan Biden, meskipun Kritenbrink mengatakan akan fokus pada fasilitasi perdagangan ekonomi digital, ketahanan rantai pasokan, infrastruktur energi bersih, dan juga standar pekerja.
Insiden lempar puding picu sentimen anti-Cina di Filipina makin membara. Ulah warga negara asing di sebuah stasiun kereta di Filipina memicu kontroversi yang mengarah pada meningkatnya sentimen anti-Cina. Seorang mahasiswi seni asal Cina, Zhang Jiale, yang berusia 23 tahun, melemparkan puding ke arah petugas stasiun MRT di Manila. Demikian semakin dikutip dari The Straits Times. Warga asing itu marah karena ditegur oleh petugas terkait untuk menghabiskan terlebih dahulu puding kedelai khas Filipina itu sebelum memasuki area stasiun MRT. Saat itu pemerintah Filipina melarang benda cair dan gel masuk ke dalam stasiun MRT, menyusul laporan tentang kemungkinan dua zat itu digunakan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan pengeboman jaringan transportasi umum di ibu kota. Alih-alih mematuhi perintah itu, Zhang, warga Cina itu, justru berbuat tidak sopan. Seorang mahasiswa jurusan mode itu berdebat dengan petugas keamanan dan melemparkan cangkir puding ke arah petugas itu. Beberapa orang di sekitarnya merekam insiden tersebut via kamera ponsel dan dengan cepat menyebar ke media sosial dan memicu kemarahan nasionalis. Jagat Facebook dan Twitter di Filipina dipenuhi oleh kecaman dan ejekan kepada Zhang yang kini telah ditangkap dan didakwa bersalah memicu kegaduhan umum. Mereka mengkritik warga negara Cina itu sebagai sosok yang sombong dan tidak sopan. Sebagian warganet lainnya menyebut perilaku Zhang sebagai refleksi Cina yang memandang Filipina sebagai bawahan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang pro-Beijing. Di saat bersamaan, beberapa pejabat tinggi Filipina ikut buka suara tentang insiden itu, termasuk Wakil Presiden. Dia menyebut tindakan Zhang tidak sopan dan merupakan penghinaan bagi negara Filipina. Dia lebih dari tidak menghormati seorang petugas keamanan, dia juga tidak menghormati seluruh bangsa ini, ungkapnya.